Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin Halo, senang berjumpa dengan Ibu Bapak semua pagi hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik. Atau mungkin ada di antara Anda dalam keadaan yang ketakutan, berbeban berat, khawatir. Nah, kalau dicontohkan akan jadi seperti ini. Diri kita digambarkan dengan botol yang kosong ini. Dan beban pikiran kita diibaratkan dengan sabun ini. Kalau kemudian kita mendengar ada banyak hal yang membuat kita khawatir, takut gitu ya. Seperti apa? Seperti misalnya gitu ya, kita mendengar, waduh, pasien terkonfirmasi COVID-19 per hari ini ada 20.000. Duh, ada teman saya yang mencari tempat isolasi dan penuh. Ya, rumah sakit rujukannya penuh semua. Bahkan lorong rumah sakit dijadikan bangsal rawat.
Ya ampun, ada lagi kabar buruk, ada lagi berita duka, ada yang meninggal, tenaga kesehatan, kenalannya teman atau saudara kita, atau bahkan mungkin mereka yang dekat sekali dengan kita. Aduh, jangan-jangan ini tinggal tunggu giliran. Kapan giliran saya? Sekarang namanya PPKM Mikro, semua kerja dari rumah lagi. Ekonomi akan memburuk lagi dong. Terus nasib usaha saya bagaimana? Anak saya baru lulus. Lalu situasinya kayak gini, nggak beres-beres. Cari kerjanya gimana? Buka usaha juga susah. Aduh, kata teman saya, tempat swab antigen dan PCR di sekitaran Kelapa Gading penuh dan antri berjam-jam. Di luar Kelapa Gading, nggak beda. Aduh. Bahkan katanya banyak hasil positifnya. Apa baiknya saya punya ya alat tes di rumah, alat tes mandiri? Atau sudah saatnya kita punya air purifier dengan HEPA filter? Atau kalau misalnya saya mulai usaha rumahan, kira-kira berhasil nggak ya di tengah pandemi ini? Lalu sekolah anak-anak udah pasti bakalan lanjut online. Tetap sekolah atau cuti? Susah anaknya konsentrasi. Uang sekolahnya nggak ada diskon. Apakah Anda perhatikan botol ini? Ketika berbagai kekhawatiran muncul di dalam hidup kita, air ya yang tadinya digambarkan sebagai diri kita menjadi keruh dan berbuih. Semakin kita khawatir, buihnya semakin banyak dan memenuhi setiap rongga kehidupan kita. Berdoakah? Beginikah berdoa kita? Aduh Tuhan, apakah sekarang ini akhir zaman? Aduh Tuhan, apa ya salah dan dosa saya sehingga hal-hal buruk ini terus terjadi? Tuhan, Engkau sebetulnya ada nggak sih? Kenapa sih keluarga saya tidak Engkau lindungi? Ada aja yang sakit. Tuhan, berapa lama lagi saya harus berdoa sampai keadaan ini membaik? Kita berdoa dengan kalut. Kita berdoa dengan penuh kekhawatiran. Kita mempertanyakan kuasa dan kasih Tuhan. Dan ketika kita berdoa demikian, buih-buih kekhawatiran apakah akan hilang? Ternyata tidak. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Duduk, berdiam, dan berdoa. Tapi kali ini kita membuka diri kita untuk damai sejahtera dan kasih Tuhan hadir di dalam diri kita. Kita lihat sama-sama, Tuhan yang kuasa dan kasih-Nya jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kita, bahkan lebih besar dari kita. Ketika kita membuka diri kita dan berdiam diri di hadapan Tuhan dan membiarkan Ia bekerja di dalam diri kita, apa yang terjadi? Ia memenuhi hidup kita. Damai-Nya hadir di dalam hidup kita. Kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bersama-sama mari kita membaca dari Matius pasal 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketakutan dan kekhawatiran kita menurut Tuhan Yesus tidak akan memperpanjang hidup kita. Bukan berarti jangan khawatir, tapi jangan khawatir berlebihan. Kata Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir terlalu berlebihan. Jangan ketakutan sedemikian rupa. Dengan demikian, lalu apakah kemudian segala kekhawatiran itu akan hilang? Enggak, gitu ya. Tapi kita bisa memandang hidup kita dan setiap pergumulan kita dengan kacamata yang berbeda. Karena hidup kita tidak lagi keruh, tidak lagi cuman dipenuhi oleh kekhawatiran itu. Hidup kita dipenuhi oleh Tuhan dan damai sejahteranya. Kita mampu memandang hidup kita dan setiap pergumulan kita dengan kacamata yang berbeda. Kita mampu melihat tangan kasih dan kuasa Tuhan
yang hadir dalam berbagai hal lain yang tadinya tidak bisa kita lihat karena tertutup buih-buih kekhawatiran kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Salah satu lagu rohani anak yang saya suka dengar dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang bernama Jana Alaira. Lagunya bernyanyi demikian, humble your heart right where you are. You are in His hand. There is no need to fuss. You know you can trust in His perfect plan. You are in His plan. Cast away all your anxiety on Him because He cares for you. Let go of your fears. There's no need to stress. In Him, you can rest. He will see you through. He cares for you. Terjemahannya kurang lebih demikian. Rendahkanlah hatimu, karena kamu dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Jangan panik, karena pada Tuhan kamu bisa bersandar. Ia punya rencana yang indah untuk setiap kamu. Jangan berbeban berat, lemparkan beban berat itu pada Tuhan. Pada Tuhan kamu tenang, karena Tuhan mengenalmu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia peduli dan mengasihimu. Pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk bernyanyi, berdoa dengan menaikkan pujian. Salah satu nyanyian TC di dalam buku pelengkap Kidung Jemaat yang sering saya nyanyikan ketika saya terlalu kalut dan bingung. Kata-kata di dalam lagu itu berkata demikian, jangan khawatir bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kurang. Kita akan ulang nyanyian dan doa ini. Tuhan tahu setiap kekhawatiran dan ketakutan kita. Percaya padanya. Biarkan kasih-Nya mengisi hidup kita, mengganti ketakutan dan kekhawatiran kita dengan damai.
Pagi ini Bapak, kami mengingat saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sedang sakit COVID-19. Kami berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Tuhan jaga, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan dan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami mengingat dan berdoa juga bagi para tenaga kesehatan dimanapun mereka bekerja dan melayani. Beri kesehatan, keselamatan, beri kekuatan dan semangat untuk terus bekerja dan melayani. Berdoa bagi keluarga mereka, beri kesehatan dan keselamatan. Kami berdoa bagi mereka yang terkena dampak ekonomi di dalam situasi pandemi ini. Kiranya jalan dibukakan dan berkat mengalir bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap kami ya Bapa. Kiranya damai-Mu mengalir di dalam hidup kami. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.